Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Fenomena bersepeda atau gowes yang terjadi saat ini hampir merata di seluruh tanah air. Salah satunya di Ngawi, banyak masyarakat yang mengakui tren ini bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Apalagi pandemi COVID-19 yang belum berakhir membuat kita dituntut untuk tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang mewabah di Indonesia, tepatnya sejak Maret 2020 lalu, menjadi pukulan berat bagi sebagian industri manufaktur. Skala prioritas yang bergeser dalam pengeluaran konsumen diduga menjadi penyebab melemahnya permintaan barang manufaktur. Namun siapa sangka, fenomena ini justru menghasilkan dampak yang sebaliknya bagi industri sepeda di dalam negeri. Permintaan sepeda dikabarkan melonjak di tengah merebaknya pandemi virus corona. Industri sepeda kini sedang naik daun. Minat masyarakat untuk goes belakangan ini sangat tinggi. Permintaan pun ikut terkerek naik, bahkan meningkat hingga 100%. Hal ini karena menjangkitnya demam bersepeda yang seolah jadi alternatif kegiatan di tengah pandemi COVID-19. Nah, salah satu komunitas bersepeda yang sampai saat ini masih aktif adalah Gokar, kepanjangan dari Goes Karya. Gokar ini beranggotakan dari berbagai kalangan, meskipun mereka bukan berasal dari Jalan Karya. Edi Sunar, Ketua Komunitas Gokar, mengatakan untuk komunitas Gokar masih aktif goes meskipun pandemi corona masih ada saat ini. Penyebab tren bersepeda ini karena masyarakat membutuhkan bersepeda untuk olahraga. Sejak COVID-19 melanda, masyarakat lebih memperhatikan kondisi kesehatan mereka. Masyarakat menganggap daripada jogging atau ke pusat kebugaran, dengan bersepeda dianggap aman untuk physical distancing. Penyebab tren bersepeda ini disinyalir karena kebutuhan akan bersepeda untuk berolahraga. Sejak COVID-19 melanda, masyarakat lebih memperhatikan kondisi kesehatan mereka. Alih-alih melakukan jogging atau ke pusat kebugaran, bersepeda dianggap lebih aman untuk physical distancing. Saya Henti Ludiana. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir membuat relawan kesehatan yang tergabung dalam Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan di Nganjuk terpanggil untuk turun tangan saat melaksanakan rapid test massal. Langsung saja kita dengarkan Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk yang bercerita. Analis kesehatan yang tergabung dalam Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia atau Patelki Nganjuk terpanggil untuk turun tangan saat pelaksanaan rapid test massal saat tes cepat di Pendopo Kecamatan Pace. Pada terakhir rapid test massal di Pendopo Kecamatan Pace pada hari Jumat 12 Juni, kondisi kantor yang berada di tepi Jalan Raya Nganjuk Kediri lebih ramai dibanding dari 2 hari sebelumnya. Jika biasanya hanya ada sekitar 200 warga yang antri untuk dites, saat itu ada 350 warga. Ratusan kontak pasien positif COVID-19 yang juga seorang dokter sekaligus pemilik klinik kesehatan di Pace yang duduk di deretan kursi yang tertata di pendopo. Selain petugas medis dari Puskesmas Pace, Dinas Kesehatan Nganjuk dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, ada beberapa orang memakai alat pelindung diri atau APD lengkap yang juga melayani warga. Mereka adalah relawan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia atau Patelki Nganjuk, dan mereka bertugas menganalisa hasil rapid. Chandra Septiana, asal desa Mungkung, Kecamatan Loceret, sebagai Ketua Patelki Nganjuk mengatakan, seperti halnya petugas medis lainnya, selama melakukan
jam pelayanan APD yang dipakai pukul 7 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat memang tidak boleh lepas sebelum kegiatan selesai. Karena begitu baju APD dilepas, dirinya harus melakukan tahap sterilisasi agar terhindar dari ancaman terpapar virus. Tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan dan kalaupun terpaksa dilepas, butuh waktu yang tidak sebentar untuk memakai APD berlapis. Belum lagi harus memakai masker berlapis, kacamata, penutup kepala, dan face shield. Dirinya dan tenaga medis lainnya harus benar-benar fit ketika memakai APD lengkap seperti itu. Mengaku sudah menyiapkan diri dengan mengkonsumsi vitamin agar tidak kelelahan atau sakit saat bertugas. Chandra, yang merupakan alumnus IIK Kediri, mengatakan baginya tugas yang dijalani sejak beberapa hari memang bukan sekedar menganalisa hasil tes. Lebih dari itu, kerjaan yang dilakukannya merupakan tugas kemanusiaan dan merupakan panggilan hati. Diakuinya, melakukan rapid test massal dengan jumlah peserta tiap harinya mencapai ratusan merupakan pengalaman pertama baginya. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Meskipun peringatan Bulan Bung Karno tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, antusias masyarakat Kota Blitar ternyata masih sangat tinggi. Seperti yang dilakukan warga Kampung Pancasila, Kelurahan Sentul, Kota Blitar, yang melaksanakan baritan di sepanjang jalan di wilayahnya. Kita dengarkan Afik Rahardian, Mahardika, Kota Blitar. Sobat, meski peringatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar dilaksanakan secara sederhana, namun masyarakat tetap antusias dalam menyemarakannya. Apalagi Kota Blitar menjadi tempat disemayamkannya sang proklamator, membuat masyarakat terpanggil untuk memberikan penghormatan melalui tradisi lokal seperti baritan atau kenduri rakyat. Hal ini yang dilakukan oleh warga Kampung Pancasila, Kelurahan Sentul Kota, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Baritan yang menjadi agenda tahunan warga setempat tahun ini diselenggarakan dengan sederhana, mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kampung Pancasila yang terdiri dari RT 1, RW 2, dan RW 3 melaksanakan baritan di sepanjang Jalan Sumantri RW 3 dengan protokol kesehatan COVID-19. Masing-masing warga membawa makanan yang ditaruh dalam takir, yaitu daun pisang yang dilipat berbentuk kotak. Takir sendiri merupakan wadah makanan khas orang Jawa yang biasa digunakan dalam kegiatan atau ritual budaya. Memiliki banyak makna, mulai dari kesederhanaan, kemandirian, dan sebagainya. Baritan di lingkungan Kampung Pancasila berlangsung setelah ba'da maghrib. Masyarakat melakukan doa bersama dengan cara Islam, mendoakan arwah proklamator yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Usai doa bersama, warga melakukan potong tumpeng, makan bersama, dan membagikan takir. Didi Setiawan, Lurah Sentul, saat dikonfirmasi tim pemberitaan Mahardika FM mengatakan, baritan memperingati Bulan Bung Karno ini rutin dilakukan malam sebelum peringatan hari wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni 2020. Selain menghormati jasa sang proklamator, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk melestarikan tradisi lokal. Pihaknya menegaskan, warga Kelurahan Sentul memiliki kewajiban moral untuk tetap mempertahankan kegiatan tahunan di Bulan Bung Karno, karena makam Bung Karno berada di wilayah Kelurahan Sentul. Oleh karena itu, gebiar peringatan Bulan Bung Karno akan dialihkan pada bulan Agustus bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Sementara itu sobat, peringatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar memang kental akan budaya. Selain tradisi baritan, contoh lain bisa dilihat dari pelaksanaan Semaan Mocopat oleh sastrawan dan budayawan Blitaraya 20 Juni 2020. Afik Rahardian untuk Potret Jawa Timur. Selanjutnya, kita ke Kabupaten Blitar. Tidak semua orang yang pernah ke Blitar tahu tentang air terjun Grenjeng. Terletak di Desa Balirejo, Kecamatan Panggung-Rejo, Kabupaten Blitar. Soal keindahan, jangan ragu-ragu ya. Tidak kalah dengan wisata air terjun ternama lainnya di Jawa Timur. Dinda Alivia Persada Blitar yang punya cerita. Sahabat, sudah pernah dengarkah Anda soal wisata air terjun Grenjeng? Mungkin sekilas terdengar asing. Jangankan wisatawan luar Blitar, masyarakat Blitar pun juga tidak semua tahu tentang wisata ini.
Air terjun Grenjeng terletak di Desa Balurejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Rute menuju wisata ini dari Kota Blitar ambil arah ke Kecamatan Panggungrejo, tepatnya ke arah Pantai Serang dan Pantai Pehpulo yang ditandai dengan pertigaan pohon besar. Ambil arah ke kiri ke jalan kecil yang berjarak sekitar 20 meter sebelum pertigaan. Untuk menuju lokasi, sahabat tidak bisa mengakses dengan menggunakan kendaraan, dan kendaraan pribadi bisa dititipkan ke rumah penduduk, melainkan sahabat harus trekking sekitar 700 meter melewati perkebunan dan sawah penduduk. Setelah melewati sungai, ambil ke arah kiri, kemudian berjalan mengikuti pematang ke arah kanan. Air terjun Grenjeng akan nampak setelah melewati pohon perdu yang rapat. Air terjun ini diapit oleh tebing hitam yang mengelilingi air terjun. Air kedung di bawah air terjun berketinggian sekitar 20 meter. Bagi sahabat yang ingin berenang, ingin bermain air dengan bebas, bercengkrama ataupun camp, sangat cocok dilakukan dan patut dicoba. Terlebih jika di siang hari panas menyengat, mendinginkan diri di bawah air terjun akan sangat menggoda. Meski samar-samar, belum banyak orang yang tahu wisata ini, tapi para traveler sudah cukup banyak yang tahu. Apalagi suasana yang masih sepi, sejuk, alami, dan tersembunyi. Pastinya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Nah, bagi sahabat yang suka tantangan, tidak ada salahnya untuk menikmati waktu akhir pekan untuk datang ke wisata air terjun Grenjeng di Kabupaten Blitar. Keberadaan pura dimanapun lokasinya pasti menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya oleh umat Hindu, tetapi juga secara umum. Gaya arsitektur dan juga ornamen pelengkapnya kaya dengan filosofi budaya tradisional. Satu di antaranya Pura Jili Sidi Amerta di Sidoarjo. Menjadi salah satu pura terbesar di Jawa Timur, Pura Jili Sidi Amerta juga sering jadi tujuan wisata. Atika Amsar, Suara Sidoarjo yang bercerita kali ini. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amerta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya. Air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti daripada Jala Sidi Amerta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, dan juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengurah. Pengurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, patih, pembantu. Pihak pengelola Pura Jala Sidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya.
Ada satu tips menarik untuk menghilangkan penat saat mampir ke Lumajang. Anda bisa mencicipi suwak kukus sambal bawang. Banyak ditemui di daerah Robobaung, Desa Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Di sini Anda juga bisa menikmati suasana pegunungan yang sejuk dan panorama Gunung Semeru. Selengkapnya bersama Yongki Cahyadi, Suara Lumajang. Sejenak mengistirahatkan waktu di pinggiran kota merupakan pilihan yang pas untuk menghilangkan penat dalam rutinitas sehari-hari. Udara yang sejuk, area pegunungan, dan menu kuliner khas pedesaan tentu menambah nikmat saat rehat dari kesibukan duniawi. Salah satu makanan yang perlu dicoba, suwak kukus sambal bawang. Suwak, tumbuhan yang sering dijumpai di hampir seluruh dataran tanah Pulau Jawa itu, merupakan tanaman dari keluarga umbi-umbian yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Di daerah Robobaung, Desa Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, wilayah pinggiran yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan, tepatnya di lereng Gunung Semeru, bagian selatan, suwak kukus seringkali disajikan sebagai makanan suguhan untuk tamu, bahkan untuk beberapa masyarakat sekitar yang menggunakan suwak kukus sebagai makanan pokok karena kandungan dan manfaatnya yang baik untuk tubuh. Dilengkapi dengan sambal bawang khas daerah pegunungan Lumajang, suwak kukus menjadi salah satu menu yang wajib dicoba saat berkunjung ke daerah Robobaung, Desa Pronojiwo. Apalagi ditambah nikmatnya suasana udara pegunungan yang sejuk serta menikmati panorama Gunung Semeru dari dekat pasti akan menjadi pengalaman yang ingin terulang kembali. Satu lagi, tempat eduwisata di Kabupaten Gresik yang kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan dalam masa new normal. Eduwisata Lontar Sewu namanya, bisa dimanfaatkan untuk opsi berakhir pekan bersama keluarga. Apalagi tempat yang satu ini memiliki potensi wisata alam dan juga kuliner. Putri Rizkiana, Suara Gresik, yang punya cerita. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dibukanya wisata di Desa Hendrosari yang terletak di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur selama masa transisi new normal membuat banyak pengunjung tertarik berwisata kembali. Desa tersebut berhasil mengembangkan potensi alam wilayahnya, yakni wahana eduwisata Lontar Sewu. Acara peresmiannya pun cukup fenomenal karena dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yakni Abdul Halim Iskandar. Destinasi wisata ini menjadi salah satu usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Lontar Sewu. Desa Hendrosari meresmikan wahana eduwisata Lontar Sewu. Selain keindahan alam, para pengunjung dapat menikmati minuman legen di mana minuman tersebut hasil produksi dari air nira yang berasal dari pohon lontar. Wahana eduwisata Lontar Sewu menjadi salah satu tempat liburan alternatif bersama keluarga maupun teman. Tempat wisata yang ramah lingkungan ini memiliki keindahan pemandangan alam dengan hijaunya sawah dan pohon lontar yang bisa dinikmati oleh para pengunjung yang datang. Selain itu, objek wisata menawarkan wahana wisata air, arena bermain anak, taman rumah unik, jajanan kuliner, dan fasilitas area santai keluarga hingga sejumlah titik spot untuk bersuah foto. Wahana eduwisata Lontar Sewu banyak dikunjungi para wisatawan. Sedikitnya ada 3.000 pengunjung saat akhir pekan dan 300 pengunjung saat hari biasa. Usaha BUMDes Lontar Sewu mampu meningkatkan pendapatan anggaran desa atau PADES Desa Hendrosari. Pilihan usaha BUMDes Lontar Sewu dirasa tepat karena bergerak di dua jenis bisnis, yakni wisata dan kuliner. Terlebih dua pilihan bisnis tersebut dikembangkan berdasarkan potensi wilayah dan sumber daya manusia yang ada di Desa Hendrosari. Pada 2019, Kementerian Desa PDTT mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Desa Hendrosari dengan dukungan program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal atau PIID
PEL. Program ini mendorong fasilitas peningkatan kapasitas dan permodalan lembaga ekonomi desa melalui konsep kemitraan yang dikenal dengan konsep kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Putri Rizkiana, Suara Gersik, melaporkan untuk Potret Jawa Timur. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur yang belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Andri Firmansyah. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 93 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.